一瞬でぶち破れこの世界運命ごと蹴り飛ばせ目を開けたらゲームの画面よりもチープな空だけど胸のステータス結果違いの勇者さ異世界ブレイクアウト最強のスタートダッシュまで月じゃない今ここで書き換えるちっとなこの力全部仲間のために自分の目からクライマックスだ俺が世界をアップデートするCerita berawal dari ingatan mimpi seorang pemuda yang berada di antah berantah entah di mana. Ia menyadari bahwa dirinya telah mati akibat kecelakaan. Di hadapannya berdiri seorang malaikat yang memperkenalkan diri sebagai Michael. Malaikat itu menjelaskan bahwa pemuda tersebut akan direinkarnasikan ke dunia lain. Tidak ada misi khusus, tidak ada kewajiban untuk menyelamatkan dunia atau mengalahkan kejahatan tertentu. Pemuda itu hanya diberi satu kesempatan untuk hidup kembali. Nama pemuda itu adalah Ryo Mihara. Ketika ditanya apa harapannya, Ryo menjawab dengan sederhana. Dia hanya ingin menjalani kehidupan baru dengan tenang. Mendengar itu, Michael mulai menjelaskan dunia tempat Ryo akan dilahirkan kembali. Dunia itu bernama Pi, sebuah dunia sihir. Sekitar 20% penduduknya mampu menggunakan sihir. Setiap individu memiliki elemen sihir yang berbeda-beda, dan elemen sihir yang paling cocok dengan Ryo adalah elemen air. Setelah penjelasan singkat itu, proses reinkarnasi pun dimulai. Ryo terbangun kembali di sebuah rumah di dalam hutan. Hutan itu bernama Hutan Rondo. Di sekitarnya berdiri pepohonan besar dan suara alam yang tenang. Michael ternyata telah menempatkan Ryo di lokasi tersebut dengan cukup pertimbangan. Rumah itu dilengkapi persediaan makanan yang cukup untuk 2 bulan. Selain itu, rumah tersebut dilindungi oleh sebuah sihir penghalang yang berfungsi untuk mencegah monster mendekat. Saat melihat sebuah buku dan beberapa catatan di dalam rumah, Ryo menyadari sesuatu yang penting. Dia mampu membaca tulisan di dunia ini, meskipun bahasanya jelas berbeda dari bahasa yang dia kenal sebelumnya. Setelah memastikan kondisi sekitarnya aman, Ryo mencoba memahami kemampuan barunya. Dia mengulurkan tangannya dan membayangkan sebuah bulatan air terbentuk di telapak tangannya. Namun bentuknya tidak stabil dan kendalinya masih sangat buruk. Lalu Ryo ingin membuat air panas untuk mandi. Namun meskipun sudah mencoba berkali-kali, dia gagal memanaskan air tersebut. Merasa frustasi, Ryo memutuskan mencoba cara lain. Dia beralih ke metode tradisional, mencoba menyalakan api dengan kayu kering yang dia kumpulkan. Namun setelah berkali-kali mencoba, tidak satu pun kayu berhasil terbakar. Di saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya. Dia kembali memusatkan perhatiannya pada air. Ryo membayangkan air yang dikompresi dengan menghubungkan atom oksigen dan hidrogen di antara molekul air tersebut. Proses itu berjalan perlahan, namun berhasil merubahnya menjadi kaca es yang tidak meleleh meskipun berada di bawah sinar matahari. Ryo kemudian memanfaatkan pantulan cahaya matahari dari permukaan kaca es itu. Api pun menyala. Dengan cara itu, Ryo akhirnya berhasil memanaskan air dan menikmati mandi air hangat pertamanya di dunia Pi. Setelah mandi, kondisi tubuh Ryo terasa jauh lebih baik. Pikirannya sudah jauh lebih jernih dibanding sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak bereinkarnasi, dia bisa duduk dengan tenang dan berpikir tanpa panik. Ryo mulai memeriksa isi rumah secara menyeluruh. Selain makanan kering dan air minum, dia menemukan beberapa peralatan dasar seperti pisau kecil, serta beberapa buku. Buku-buku itu berisi penjelasan dasar tentang dunia Pi, termasuk peta wilayah sekitar Hutan Rondo. Dari peta tersebut, Ryo mengetahui bahwa hutan tempat dia tinggal berada cukup jauh dari pemukiman manusia. Desa terdekat membutuhkan waktu berjalan kaki hampir 2 hari. Fakta itu membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa bertindak sembarangan. Keluar dari hutan tanpa persiapan yang cukup bisa berakibat fatal. Ryo memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia memilih fokus bertahan hidup terlebih dahulu dan mempelajari kemampuannya secara perlahan. Setelahnya, dia mulai memikirkan cara untuk menjaga persediaan makanan. Dia sadar, berburu adalah satu-satunya jalan. Maka dari itu, dia berlatih mengendalikan sihirnya. Awalnya, serangannya terlalu lemah.
yang bahkan tidak mampu menghancurkan target. Dia pun mencoba mempersempit keluaran air dan membayangkan semburan tipis berkecepatan tinggi. Meski percobaan pertama gagal, Rio tidak menyerah dan terus mengasah imajinasi serta kontrol sihirnya. Malam itu, dia berhasil membalikan proses pembentukan es, memanaskan air hingga bisa kembali mandi. Keesokan harinya, Rio melanjutkan latihan. Dia mencoba mengumpulkan uap air di udara, lalu membekukannya. Dia pun mencoba berbagai bentuk sihir air lainnya. Karena terlalu sibuk berlatih, dia lupa menyalakan api saat matahari masih tinggi. Akibatnya, malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Hari-hari berikutnya, Rio terus berlatih hingga cukup terampil untuk berburu sekaligus melindungi diri di dalam hutan. Dia mulai dengan mencari batu magnesium untuk membuat api, lalu mengumpulkan berbagai herba untuk penawar racun. Namun, tiba-tiba seekor babi hutan liar mengejarnya. Rio sempat membekuk ketakutan. Dalam momen itu, dia kembali teringat dengan kematiannya akibat tertabrak. Serangan babi itu begitu kuat, hingga mampu menumbangkan pohon besar. Nyaris saja, nyawanya melayang lagi. Namun, kali ini dia memberendekkan diri. Rio membekukan tanah di hadapan babi itu, membuatnya tergelincir, lalu menusuknya dengan sihir air tajam yang dia bentuk. Setelah selamat, dia pulang dan mempelajari kompendium monster edisi pemula. Dari situ, dia baru mengetahui bahwa babi hutan ternyata termasuk monster yang paling lemah. Sedangkan makhluk terkuat di dunia itu adalah naga dan iblis, bukan malaikat jatuh. Hari itu, Rio kembali berburu bahan makanan. Namun, sial, seekor burung raksasa tiba-tiba menyerangnya. Burung itu adalah Assassin Hawk, Raja Wali Pembunuh dengan elemen angin. Cakar dan paruhnya setajam pisau. Ditambah lagi, dia mampu melancarkan sihir berupa tebasan angin yang mematikan. Rio berusaha melawan balik. Dia menembakkan es, tetapi burung itu dengan lincah menghindar dan menyambar Rio dengan kecepatan luar biasa. Dalam keadaan terdesak, Rio menciptakan sebuah gundukan es di hadapannya. Lalu, burung itu menebrak keras hingga matanya terluka. Merasa lawannya terlalu tangguh, Raja Wali Pembunuh itu akhirnya mundur. Rio langsung terjatuh ke tanah, terengah-engah, namun lega karena selamat dari ancaman maut. Sayangnya, saat malam tiba, dia terseret di hutan akibat terus berlari menghindari serangan burung tersebut. Tanpa diduga, dia menyaksikan sosok menyeramkan, yaitu seorang penunggang kuda tanpa kepala. Hari-hari berikutnya berlalu lebih tenang. Rio semakin terbiasa berburu dan memasak hasil buruannya. Dia juga mengasah kekuatan sihirnya dengan menciptakan berbagai bentuk es baru. Suatu hari, dia menemukan laut, tetapi seekor kraken atau gurita raksasa menghalau kedatangannya. Meski begitu, kekuatan sihir airnya kini sudah cukup tajam untuk membelah batu dengan mudah. Suatu malam, Rio kembali ke danau tempat dia melihat sosok tanpa kepala itu. Ternyata, itu adalah Dullahan. Anehnya, sosok tersebut tidak tercatat dalam buku monster edisi pemula. Rio menduga dia bukanlah monster biasa, atau bahkan sesuatu yang berbeda. Rio memberanikan diri untuk bertarung dengannya. Namun, keterampilannya masih jauh dari kata cukup. Anehnya, Dullahan tidak berniat membunuhnya. Sejak saat itu, Rio rutin datang ke danau setiap malam untuk berlatih pedang bersamanya. Dullahan bahkan menghadiahkan Rio sebuah pedang es istimewa yang dapat berubah. Waktu berlalu, kulit Rio menghitam karena terpapar matahari dan karena kerasnya latihan. Hingga suatu hari, Raja Wali Pembunuh yang dulu dia kalahkan kembali muncul, namun kali ini dalam wujud evolusi yang jauh lebih menakutkan. Sayapnya dipenuhi aura gelap, kekuatannya meningkat, dan kini dia juga menguasai almen petir. Pertarungan sengit tidak terelakkan. Rio mengeluarkan pedang esnya. Tebasan angin Raja Wali itu dapat dia belah dengan skill ayunan. Namun, makhluk itu mengeluarkan jeritan nyaring yang mampu memecah perisai esnya. Pertempuran berlangsung seimbang. Hingga akhirnya Rio menunggu saat yang tepat, menahan serangan, lalu menusukkan pedangnya ke layar Raja Wali itu. Dengan nafas berat, dia memberi penghormatan terakhir pada lawannya. Dalam perjalanan pulang, seekor naga muncul di langit. Rio bersiap menghadapi maut, namun naga itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia berbicara dengannya. Naga itu menanyakan tentang Raja Wali Pembunuh yang berevolusi. Rio merasa bersalah dan meminta maaf karena telah membunuh bawahannya. Namun, sang naga justru memuji Rio atas pencapaiannya. Dia juga menyadari bahwa pedang es yang dibawa Rio bukan pedang es biasa, melainkan pedang Raja Peri, hadiah dari Dullahan. Keduanya berbincang panjang hingga matahari terbenam. Sebelum pergi karena dipanggil kawanannya, naga itu memperkenalkan dirinya dengan nama Lewin.
Sementara itu di tempat lain, Malaikat Mikhail menetap tabel berisi catatan tentang Rio. Dia teringat sesuatu, yaitu ada kemampuan penting yang dia lupa sampaikan pada Rio. Kemampuan itu adalah muda abadi, sebuah anugerah yang membuat tubuh Rio tidak akan menua dan tetap muda meski waktu terus berjalan. Keesokan harinya, Rio yang sedang ingin memakan asinan laut berjalan menuju pantai. Di sana dia menemukan sebuah perahu karam yang hancur terhempas ombak. Di dekatnya tergeletak seseorang, namun sayangnya dia sudah tidak bernyawa. Saat Rio mendengar intihan samar, dia segera berlari mendekat dengan perasaan lega. Ternyata masih ada yang selamat di sana. Malam sebelumnya, badai besar mengguncang laut. Ombak pasang bercampur hujan deras membuat kraken muncul dan menghancurkan kapal. Pemuda berambut merah yang selamat itu akhirnya terbangun di kamar sederhana milik Rio. Begitu keluar untuk melihat keadaan sekitar, dia langsung berpapasan dengan Rio. Pemuda itu merasa heran karena tak bisa merasakan kehadiran Rio. Dia juga menaruh iba melihat pakaian Rio yang compang-camping. Meski dia menahan diri agar tidak terdengar menyinggung, dengan sopan dia memperkenalkan diri sebagai Abel, lalu mengucapkan terima kasih atas pertolongan Rio. Namun, Rio hanya bisa meminta maaf karena tak sanggup menyelamatkan orang lain yang ada di kapal. Perut Abel tiba-tiba berbunyi. Rio pun segera mengajaknya makan bersama. Dalam perbincangan, Abel penasaran mengapa Rio tidak memiliki pakaian yang layak. Rio menjelaskan bahwa di hutan ini tidak ada kain atau benang, sehingga dia hanya bisa bertahan dengan apa yang ada. Abel sempat menyarankan untuk membeli pakaian, namun dia cepat menyadari bahwa Rio tampaknya tidak punya uang karena tinggal jauh dari perkotaan, bahkan tanpa ada permukiman di sekitarnya. Rio kembali menjelaskan bahwa dirinya memang hidup seorang diri di hutan. Semua makanan yang dia miliki adalah hasil berburu. Abel bertanya apakah Rio menggunakan pisau. Namun, Rio memberi jawaban bahwa dia adalah seorang penyihir air. Perkataannya membuat Abel terkejut, sebab kini hampir setengah penduduk provinsi pusat adalah seorang penyihir. Sebaliknya, Abel sendiri adalah manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Abel kemudian meminta tolong agar Rio menemannya ke pantai. Dalam perjalanan, Abel sempat bertanya tentang tongkat sihir kepada Rio. Rio kebingungan, sebab selama ini dia memang tidak pernah memilikinya. Abel merasa bersalah karena menyadari ucapannya menyinggung. Dia pikir mungkin Rio terlalu miskin untuk membeli tongkat sihir. Untuk menebus kesalahan tersebut, Abel kemudian berkata bahwa mulai sekarang dia ingin melindungi Rio. Sesampainya di pantai, jasad pria yang kemarin tergeletak sudah menghilang. Abel terdiam sejenak, lalu merasa beruntung karena bisa diselamatkan oleh Rio. Kalau tidak, mungkin dia juga akan bernasib sama. Dia pun meminta Rio agar berbicara santai layaknya seorang teman. Namun, setelah lama mencari, Abel tidak menemukan apa yang diharapkan di pantai. Dia pun mengubah tujuannya, yaitu meminta Rio menemaninya menuju kota di utara. Tempat dia ingin bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Rio berpikir sejenak. Lalu dia setuju dengan syarat diberi waktu bersiap-siap dan mereka harus berangkat esok hari. Malamnya, Rio pergi ke danau untuk berpamitan dengan Dulhan. Dia mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan pelatihan yang telah diberikan, serta memohon agar diperbolehkan bertarung sekali lagi sebagai perpisahan. Dalam duel itu, meskipun Rio berhasil memukul mundur Dulhan, dia masih belum mampu menandingi stamina dan kekuatan penuh gurunya. Dulhan lalu berjalan menuju tengah danau. Dari pusaran air muncul sebuah pakaian penyihir, tanda bahwa Rio kini diakui sebagai manusia yang layak. Rio menerimanya dengan rasa hormat yang mendalam, lalu kembali mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum mereka berpisah. Keesokan harinya, Rio dan Abel memulai perjalanan mereka. Saat melintasi hutan, seekor babi hutan genas menghadang jalan. Abel meminta Rio untuk mundur dan hanya menyaksikan, karena dia sendiri yang akan menanganinya. Dari sana, Rio menyadari suatu hal penting. Meskipun tidak memiliki sihir, manusia tetap bisa bertarung dengan jurus, yaitu keterampilan berpedang dan penggunaan senjata. Setelah itu, mereka terus berjalan. Namun, ketika mendapati sekelompok lizardmen di area yang menguntungkan lawan, keduanya sepakat untuk memutar jalan. Sayangnya, lizardmen itu sudah menyadari keberadaan mereka dan langsung menyerang. Kali ini, giliran Rio yang maju ke depan, sebab jumlah musuh terlalu banyak. Abel terkejut menyaksikan Rio meluncurkan 4 tombak es sekaligus tanpa tongkat sihir. Bagi Abel, itu sesuatu yang luar biasa, karena umumnya manusia hanya bisa melepaskan satu mantra untuk satu sihir. Namun, bagi Rio, hal itu terasa wajar. Dalam perjalanan, Abel mulai menjelaskan tentang sistem mata uang. Rio mencoba menggenggam sebuah florin perunggu, sebuah mata uang resmi di kerajaan Kenaikli.
Nama kerajaan itu terdengar keren bagi Rio. Abel lalu menambahkan bahwa selain Kenaikli, ada dua negara besar lainnya, yaitu Kekaisaran Debuhi dan Federasi Hadeliu. Namun, Rio malah terganggu dengan nama Debuhi yang menurutnya aneh. Abel hanya bisa menggeleng, menganggap Rio lebih aneh karena mempermasalahkan nama sebuah negara. Kemudian, percakapan mereka terhenti saat sebuah batu besar tiba-tiba melayang ke arah mereka. Untung saja, Abel segiap dan berhasil menangkisnya. Tak lama, batu-batu di sekitar mulai menyatu, membentuk golem batu yang langsung mengepung mereka. Abel menyerang dari depan, berusaha mencari kelamaan makhluk itu, tetapi golem terus beregenerasi. Melihat peluang, Rio mencoba jurus barunya. Dia menciptakan sebuah kota es raksasa yang menimpa golem yang dihancur bergeping-geping. Abel benar-benar terkejut, sebab manusia biasa tak mungkin bisa menciptakan material seperti itu. Dalam perjalanan, mereka juga sempat menyaksikan pertarungan sengit antara binatang buas. Malamnya, Abel bercerita tentang adanya dungeon di provinsi pusat. Rio yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, langsung bersemangat ingin menjelajahinya suatu hari nanti. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan.